Ini dulu ladang suku Maloh. Ini sebesarnya kayunya. Ini diserah ke orang suku Maloh ke orang Iban. Kena orang Maloh nak mampu bertahankan lingkungan ini. Karena dulu mereka itu perang saudara. Itu serah dengan kami. Ini jadi kami di sini selama kami 100 tahun lebih. Udah di sini hampir 2 abad. Jadi kami orang suku Iban, Dayak Iban itu diserah orang suku Maloh itu sungai ini dari muara sampai ke arahnya. Ini sampai kami orang Iban ini pun diam di sini sampai itu memilik matilah kita ini. Karena ini kan wilayah orang dikasih. Pria berusia 87 tahun ini bangga, aksi nyata komunitasnya bermanfaat bagi dunia. Sebagai penjaga kawasan Sungai Utik yang selama puluhan tahun membela lingkungan dari penebangan liar, alih fungsi hutan, hingga memperjuangkan hak atas tanah tradisional, maka tidak heran bila penghargaan Gulbenkian Prize for Humanity keempat pada 2023 kemarin diberikan kepada dirinya atas jasanya dalam memulihkan ekosistem lokal yang berdampak pada keseimbangan ekologi dunia. Keberadaan hutan adat bagi masyarakat Dayak Iban, Sungai Utik merupakan hal yang sangat penting. Guna menjaga keseimbangan dan manfaat berkelanjutan dari relasi antara manusia dengan alam, maka masyarakat Dayak Iban secara bermusyawarah membagi hutan adat menjadi 3 kawasan berdasarkan peruntukannya. Cuaca terik tak menghalangi tekad warga Sungai Utik untuk bertani di ladang. Masyarakat suku Dayak Iban justru melakukannya dengan senang hati lantaran ladang bagi orang Iban Sungai Utik sebagai simbol kehidupan. Bukan semata untuk pemenuhan pangan, lebih dari itu, ladang adalah manifestasi budaya leluhur. Ada rentetan tata cara yang wajib dilakukan sebelum proses membuka ladang dimulai hingga masa panen tiba. Bila proses pemanen padi umumnya dilakukan dengan mengarit tanaman menggunakan celurit, orang Iban memotong helai demi helai tanaman padi menggunakan ketam sejenis pisau kecil. Semuanya termaktub dalam hukum-hukum adat. Setelah memanen padi, warga biasanya memisahkan bulir beras dengan proses mengko. Pada kegiatan ini, suku Dayak Iban menginjak batang tanaman padi tersebut sampai bulir padi terpisah dengan sendirinya. Ya, pemirsa, salah satu kebiasaan masyarakat Dayak Iban yang dilakukan hingga sampai saat ini yaitu melakukan nungko, memisahkan bulir padi dari batang pohonnya untuk kemudian nanti dijemur, untuk selanjutnya digiling dan dikonsumsi oleh masyarakat. Inai, aku boleh coba? Boleh. Aktivitas pertanian dalam wilayah hutan adat merupakan zona ketiga. Masyarakat lokal biasa menyebutnya dengan kampung endor kerja atau kawasan hutan produksi yang dikelola secara adil dan berkelanjutan termasuk untuk kegiatan pertanian. Kampung Taro atau dalam bahasa Indonesia disebut hutan simpan yang tidak boleh sama sekali dilakukan aktivitas penebangan pohon menjadi zona pertama. Dan untuk zona kedua, yakni Kampung Galau atau hutan tebang pilih yang menjadi wilayah pengolah kayu untuk keperluan bangunan. Pembagian zona tersebut diputuskan secara bermusyawarah
sejak suku Dayak Iban untuk pertama kalinya bermukim di Sungai Utik. Sehingga masyarakat taat betul dalam menerapkan aturan adat tersebut, mulai dari pembatasan diameter yang ditebang, pembatasan jumlah pohon per kepala keluarga, hingga larangan penebangan pohon untuk dijual, termasuk hukuman bagi yang melanggar sesuai kesepakatan bersama. Kita juga ada di buku adat ya, kita ada sanksi adat. Itu dia bisa disanksi itu 1 alas menebang 1 pohon ya. Nah, dia didenda 1 alas atau 2 alas. Nah, tergantung nanti ya keputusan musyawarah adatnya seperti apa. Tapi dia mesti disanksi dan kemudian orang tersebut memang tidak boleh lagi untuk menebang pohon lagi. Dan dia harus menanam. Kalau dia menebang 1 pohon, dia wajib menanam paling tidak 2 pohon. Kita selalu bermusyawarah agar tiap-tiap keluarga ini menanam pohon yang misalnya kayu ulin, kayu ya penyau dan kemudian meranti dan sebagainya. Ini untuk persiapan di masa depan, untuk anak-anak generasi di masa depan. Kalau dia sudah kita siapkan dari sekarang ya, misalnya pohon ini, itu dalam 40-30 tahun ke depan atau 50 tahun ke depan, harapan kita pohon ini akan tidak ditebang. Nah, mengantisipasi keperluan, artinya kita sudah menyiapkan bagi mereka supaya tidak ada konflik, supaya tidak ada mindset mereka cenderung mengeksploitasi. Makanya kita tanam, kita himbau kepada warga, kita ini setiap musyawarah selalu kita menghimbau, mari kita menanam untuk anak cucu supaya wilayah adat ini tidak akan putus. Upaya menjaga hutan adat dengan kearifan lokal masyarakat Sungai Utik itu pun bab primadona dari Rimba Borneo. Kehidupan masyarakatnya yang guyup, yang hidup berdampingan dengan alam, terasa begitu nyata kalau beraktivitas di Rumah Panjai, rumah adat yang menjadi simbol persatuan Dayak Iban. Hunian sepanjang 216 meter itu memiliki 28 bilik penyatu dan 18 bilik terpisah dengan 271 jiwa di dalamnya. Rumah tradisional yang didirikan dengan seluruh material bangunan berasal dari hutan itu pun menjadi tempat berkumpulnya masyarakat termasuk saat melaksanakan ritual adat atas ulit. Dalam ritual ini, seekor ayam yang hendak disembelih dihantarkan dengan mengelilingi seluruh penghuni rumah betang. Selanjutnya, tetesan darah ayam ritual diusapkan kepada seluruh anggota keluarga. Setelah ritual selesai, barulah masyarakat bisa berkegiatan seperti sedia kala, termasuk mengasah kreativitas dengan menenun. Aktivitas yang umumnya dilakukan oleh kaum perempuan Dayak Iban ini telah melegenda sejak berabad-abad lamanya. Menenun tak sekedar berkreasi, lebih dari itu, ada nilai spiritual dari setiap kuratan motif yang dirangkai. Mulai dari akar kelait hingga motif mayas atau orang hutan yang dibuat secara manual. Kelestarian hutan merupakan bagian terpenting untuk keberlangsungan tenun. Masyarakat memanfaatkan daun dan akar tumbuhan sebagai sumber pewarna alam. Proses menenun pun berlangsung lancar. Setelah para pengrajin melaksanakan ritual sirip pinang, demi menghasilkan kain tenun yang berkualitas baik. Kegiatan lain seperti pembuatan kerajinan rotan hingga tikar daun beban yang menjadi produk buah tangan unggulan dari Sungai Utik itu pun juga menjadi cara dari masyarakat suku Dayak Iban bertahan hidup tanpa merusak alam.
Sebagai wujud pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat, maka Kabupaten Kapuas Hulu menetapkan 9 masyarakat hukum adat dengan menjamin hak-hak komunal seperti tempat kerabat dan kawasan komunal yang harus dilindungi, termasuk penetapan hutan adat yang berlandaskan pada hukum adat. Kita kemarin berkomitmen pengurus yang masuk ke dalam kepengurusan masyarakat hukum adat itu adalah para generasi muda. Ada 5 wilayah masyarakat adat hukum adat itu ya, itu semuanya anak muda semua. Dan kita berharap seperti itu. Yang tua-tua ya hanya sekedar untuk memberikan motivasi aja. Ya. Ini yang kita lakukan melalui dinas kita sekarang ini, ya. Ini kan, sehingga peran daripada pemuda masyarakat yang memang peduli itu ya cukup, termasuk para pengurus di hutan desanya itu sendiri, semuanya anak muda sekarang, ya, semuanya anak muda. Keterlibatan mereka yang kita minta, ya, sehingga mereka punya kemampuan dari segi pendidikan, bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat dan sebagainya, dan melalui mereka kita berharap masyarakat paham. Dan kita minta mereka supaya melakukan penyuluhan setiap saat, hanya mengimbau hanya sebatas itu. Efektifnya upaya pelestarian hutan berbasis kearifan lokal masyarakat adat di Sungai Utik yang telah berlangsung lebih dari 1 abad ini bukan berarti terlepas dari berbagai tantangan dan ancaman. Pengakuan hutan adat Sungai Utik milik masyarakat suku
depan.